Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budina di sini. Kita akan bersama-sama belajar materi akidah akhlak, yaitu tentang kalimat istighfar. Tujuan kita mempelajari kalimat istighfar adalah agar kita dapat memahami makna dan ketentuan istighfar. Yang kedua, agar kita dapat mengambil hikmah dari membaca istighfar. Dan yang ketiga, agar kita dapat terbiasa membaca istighfar. Agar kita dapat memahami makna dan ketentuan istighfar, tentu saja kita harus dapat mengartikan kalimat istighfar tersebut. Apakah istighfar itu? Istighfar artinya mohon ampun. Maksudnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang disengaja atau dosa yang tidak disengaja, dosa lahir maupun batin. Bagaimana lafal kalimat istighfar? Adalah sebagai berikut. Astaghfirullahalazim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Adapun bacaan kalimat istighfar yang lengkap adalah sebagai berikut. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri, dan aku bertaubat padanya. Kalimat istighfar merupakan kalimat thayyibah yang tentu saja jika kita membacanya, pahala akan mengalir kepada kita. Untuk itu kita harus membiasakan membaca kalimat istighfar. Setiap manusia tidak terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Penyebabnya adalah setiap manusia tempatnya salah dan lupa. Setiap anak cucu Nabi Adam alaihissalam pasti pernah bersalah dan berdosa. Sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Di samping kita melakukan kesalahan, hampir setiap hari kita menambah dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang disengaja atau dosa yang tidak disengaja, dosa lahir ataupun dosa batin. Apabila kita telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Berapapun jumlah dosa manusia, mungkin kalau diukur seperti jumlah pasir di pantai atau mungkin sebesar gunung Uhud, asalkan manusia minta ampun dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Jika kita menginginkan surganya Allah, tentunya kita sebagai manusia tidak ingin kembali melakukan dosa atau kesalahan yang telah kita perbuat sebelumnya. Hal ini seperti sebuah pepatah berikut ini. Jangan sampai kita terperosok ke lubang yang sama 2 kali, yang artinya adalah jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah kita perbuat sebelumnya. Nah, bagaimana sikap yang tepat yang kita lakukan ketika berbuat salah kepada Allah? Perhatikan bahwa Allah tidak menyukai hambanya yang sombong atau tinggi hati, yang jika berbuat salah dan dosa tidak mau bertaubat. Allah mencintai hambanya yang selalu rendah hati atau tidak sombong dan selalu memohon pengampunannya, karena sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat.
Seseorang yang berbuat dosa kepada Allah atau berbuat kesalahan yang langsung berhubungan dengan Allah, misalnya sering membuat marah orang tua, tidak mengerjakan sholat, suka berjudi, suka minum minuman keras dan lain-lain, maka bertobatlah kepada Allah dengan memperbanyak istighfar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Nah, berikutnya adalah sikap yang tepat ketika berbuat salah kepada sesama manusia. Jika kita telah berbuat salah kepada sesama manusia, maka kita harus sportif. Artinya apa? Kita mau mengakui kesalahan kita dan tidak malu untuk meminta maaf. Misalnya kita meminjam tetapi tidak mau mengembalikan, berarti kita kan telah berbuat salah kepada seseorang, kemudian melukai perasaan teman kita, membuli teman atau mengejek, menghina, tidak mengerjakan tugas sekolah dan lain-lain. Maka seyogyanya bagi kita untuk tidak menunda-nunda untuk bersegera meminta maaf, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Begitu pula sebaliknya, jika orang lain bersalah pada kita dan meminta maaf, maka alangkah mulianya jika kita mau memaafkannya. Dan orang yang berani mengakui kesalahannya dan berani meminta maaf, berarti dia adalah orang yang berjiwa besar. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita membiasakan membaca istighfar, karena Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga setiap hari semalam membaca istighfar sebanyak 100 kali, sebagaimana sabdanya, Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, yang artinya, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Karena Nabi Muhammad adalah teladan kita, tentu saja kita patut meneladaninya atau meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga sabda Rasulullah SAW yang lain sebagai berikut. An Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla menerima taubat hambanya selama ruh atau nyawa belum sampai di tenggorokan atau hampir mati. Hadis riwayat Tirmizi. Pada hadis lain Rasulullah bersabda, tidaklah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika ia marah. Di dalam ajaran Islam, perintah untuk beristighfar dalam memohon dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita baca adalah ketika berbuat salah atau berdosa. Kemudian ketika melihat seseorang berbuat salah atau dosa. Dan ketika melihat tempat-tempat maksiat. Karena kita sebagai manusia yang tak luput dari dosa, maka alangkah baiknya kita sering-sering membaca istighfar. Setiap hari, terutama setelah sholat, kita harus membaca istighfar minimal sebanyak 3 kali. Dan yang lebih utama lagi adalah membaca istighfar setiap saat, tidak usah menunggu jika berbuat salah atau dosa. Seseorang yang telah berbuat dosa, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia bertaubat. Taubat adalah suatu tindakan atau perbuatan penyesalan atas dosa dan kesalahan yang dilakukan.
jika seseorang berbuat dosa ingin diampuni, maka dia harus bersungguh-sungguh dalam bertaubat, atau yang disebut dengan taubat nasuha. Jadi taubat nasuha artinya adalah bertaubat secara sungguh-sungguh. Tata cara taubat nasuha antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyesali kesalahan dan dosa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selain itu, juga harus beramal soleh atau berbuat kebaikan. Dengan sering beristighfar, maka kita akan mendapatkan hikmah. Nah, berikut ini adalah hikmah membaca istighfar. Umat Islam yang gemar dan membiasakan membaca istighfar akan memperoleh banyak hikmah dan manfaat. Di antara hikmah dan manfaat tersebut adalah: yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: Man lazi mal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hammi farajan wa min kulli doikin mahroja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan dan untuk setiap kesempitan jalan keluar, dan akan diberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang paling utama dari materi kita kali ini adalah bahwa kita harus membiasakan diri untuk terbiasa membaca istighfar. Allah telah berfirman di dalam Quran surat An-Nasr ayat 3 yang berbunyi: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Maknanya adalah kita harus membiasakan diri membaca kalimat istighfar. Bahkan ketika kita meraih kesuksesan sekalipun, sebaiknya tetap melantunkan kalimat istighfar. Karena membaca tasbih, tahmid, dan istighfar adalah cara yang mulia ketika seseorang meraih kesuksesan. Karena pada hakikatnya Allah lah yang memberi kesuksesan itu kepada kita, bukan dengan berpesta dan berfoya-foya. Karena sebagai manusia terkadang tidak menyadari bahwa kesuksesan yang diraih itu sebenarnya tidak pantas diterima karena dosa-dosa yang telah diperbuat. Kita harus selalu meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap bangun tidur beristighfar 70 kali. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan Rasulullah beristighfar sebanyak 100 kali. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia maksum dan dijamin masuk surga. Namun begitu hebat istighfarnya kepada Allah. Apalagi kita sebagai manusia biasa, maka kita harus sering-sering untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita sering beristighfar, maka kita akan mendapatkan hikmah dan manfaat daripadanya. Sekian dulu materi kita kali ini tentang istighfar. Semoga bermanfaat dan kita biasakan untuk sering-sering membaca istighfar. Insya Allah, Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya sekian dulu. Sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.